Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 17. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlokasi di altar kuno dari sekte tingkat 8, di mana pada saat ini Mosa telah benar-benar tewas karena jantungnya tertembus senjata mental yang dikendalikan oleh Ma Xiaoyun demi membalaskan dendam kematian rekan-rekannya yang dulu dibunuh oleh Mosa. Karena sudah tidak punya pemimpin lagi, kelompok dari Mosa pun segera kabur dari tempat ini sambil membawa mayat Mosa. Namun meskipun Mosa telah tewas, Ma Xiaoyun juga terkena imbasnya. Dia tiba-tiba terluka dan pingsan di pelukan Lindong. Melihat hal ini, Lindong pun panik dan mengatakan, "Ma Xiaoyun, bagaimana dia bisa pingsan seperti ini? Apa yang membuatnya terluka?" Xiaodo yang sambil melihat Lindong, dia pun mengatakan, "Lindong, tampaknya dia tidak baik-baik saja saat ini. Dia tampaknya telah menggunakan pengetahuan khusus saat mendapatkan warisan dari sekte sebelumnya. Cara yang dia lakukan tidak hanya menghabiskan sejumlah besar dari kekuatan mental, namun dia juga telah merusak vitalitasnya sendiri dalam jumlah yang sangat banyak. Dengan cara ini, dia pun berhasil mengendalikan senjata roh yang bisa menembus tubuh seorang nirwana level 2. Jika dia tidak segera mendapatkan perawatan lebih lanjut, aku khawatir dia hanya bisa bertahan hidup 3 hari saja." Sontak penjelasan dari Xiaodia itu semakin membuat Lindong menjadi panik. Dia melihat ke arah Ma Xiaoyun, kemudian berkata dalam hati, "Kau bodoh sekali, Ma Xiaoyun." Di saat Lindong sedang panik dengan keselamatan dari Ma Xiaoyun, tiba-tiba saja terlihat sebuah cahaya terang di langit. Hal ini membuat Lindong kaget dan dia berkata, "Itu adalah..." Sebelum Lindong menyelesaikan kata-katanya, dari cahaya yang muncul itu pada saat ini memperlihatkan beberapa bangunan yang besar yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Xiaodo yang melihat hal itu pun mengatakan, "Wow, itu adalah peninggalan dari 4 sekte besar misterius." Mata Xiaodo pun nampak berbinar-binar. Dia lalu berkata, "Tampaknya warisan dari kelima sekte pelindung teratas telah didapatkan. Lindong, ada banyak obat mujarab di tempat itu. Mungkin kita bisa menyelamatkan Ma Xiaoyun dengan membawanya ke sana." Mendengar perkataan dari Xiaodio itu, Lindong pun segera berdiri. Dia tidak mau jika Ma Xiaoyun kehilangan nyawanya. Dengan tatapan mata yang tajam dan suara yang lantang sambil membopong Ma Xiaoyun, Lindong pun mengatakan, "Benar, tempat itu adalah tujuan akhir kita saat ini. Xiaoyan, ayo kita pergi ke sana." Adik Lindong yang merupakan evolusi dari harimau iblis itu siap mengawal Lindong kemanapun dia pergi. Xiaodio sambil melihat tempat peninggalan itu, dia pun tersenyum dan mengatakan, "Hei, pil pengubah hidup dan mati atau pil samsara juga ada di sana. Tidak perlu berlama-lama lagi." Kelompok dari Lindong pun bergegas untuk segera memasuki tempat peninggalan dari 4 sekte besar misterius. Cerita kemudian berpindah ke peninggalan dari sekte Yuan besar yang termasuk dalam 5 besar dari 16 sekte pelindung. Sekelompok orang pada saat ini keluar dari tempat itu, yang ternyata itu adalah kelompok dari Liu Bai dan juga Mu Hongling, seorang berbaju ungu. Dia pun kemudian berkata, "Hehe, reruntuhan dari 4 sekte besar misterius telah dibuka ya. Tampaknya warisan dari 4 sekte pelindung yang lainnya telah didapatkan. Aku penasaran, siapa yang mendapatkan warisan dari sekte bela diri bumi dan sekte tingkat 8 yang merupakan peringkat pertama dan juga kedua dari 5 besar sekte pelindung. Karena sejatinya sekte Yuan besar ini adalah sekte peringkat ketiga dalam 5 besar sekte pelindung." Mendengar perkataan dari anak buahnya, Liu Bai pun menjawabnya, "Kau tidak perlu iri tentang siapa yang mendapatkan warisan dari sekte bela diri bumi dan sekte tingkat 8. Sejatinya warisan dari 5 besar sekte pelindung hanyalah hidangan pembuka, dan hidangan utama yang sebenarnya baru akan kita nikmati saat ini juga. Ayo kita pergi, kita tidak boleh menunda-nunda waktu lagi." Setelah mengatakan hal itu, kelompok dari Liu Bai dan juga Mu Hongling bergegas pergi menuju reruntuhan dari 4 sekte besar misterius karena sesuatu yang besar yang sedang mereka cari ada di tempat itu. Kelompok dari Liu Bai ini terbang dengan sangat cepat, namun di saat mereka terbang itu, ada seorang pemuda dengan jubah berwarna hitam yang pada saat ini melihat mereka dari atas bebatuan yang besar. Orang itu kemudian mengatakan, "Ternyata itu adalah kelompok dari tombak iblis Liu Bai."
Yang ternyata, pemuda berjubah hitam yang melihat kelompok Liu Bei itu adalah Yansen, pemuda gembel berkekuatan besar yang ditemui Lindong pada saat baru masuk ke ruang rahasia harta karun kuno ini. Karena tujuan Yansen di tempat ini juga untuk mendapatkan warisan dari 4 sekte besar misterius, maka dari itu dirinya tidak mau ketinggalan berburu harta dan segera bergegas terbang menuju reruntuhan dari 4 sekte besar misterius. Cerita kemudian berpindah ke lokasi dari sekte Diwu, yang merupakan salah satu dari 5 besar sekte pelindung. Di sana pada saat ini terjadi kekacauan, banyak orang terlempar karena terkena sebuah ledakan. Dan sepertinya ini adalah pembantaian yang sadis. Tidak lama kemudian terlihatlah 4 orang ahli bela diri yang pada saat ini terlihat sangat gemetaran dan juga ketakutan. Karena ini memang benar-benar pembantaian. Serangan batu kemudian meluncur dengan cepat dan kuat ke arah mereka, yang pada akhirnya mengenai organ vital dari tubuh 4 orang ini. Dan dalam sekejap saja 4 orang itu pun tewas. Hanya dalam hitungan detik, seorang pemuda berambut gondrong dengan baju berwarna putih pun terlihat, dan dia adalah dalang di balik pembantaian ini. Setelah melakukan pembantaian, dirinya kemudian berkata, 4 reruntuhan dari sekte besar misterius telah dibuka ya. Aku akan segera ke sana. Lindong, seharusnya dia juga datang ke tempat itu. Yang ternyata orang itu adalah Lin Langtian, si musuh besar dari Lindong. Pada saat ini Lin Langtian telah benar-benar menjadi orang yang sangat sadis. Dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin dengan tatapan mata seorang psikotes. Lin Langtian pun berkata, aku sangat penasaran level apa yang telah diraih Lindong saat ini. Dulu aku pernah bilang dan memberitahu semua orang di klan Lin bahwa hanya aku, orang yang paling jenius dan menonjol dalam sejarah klan Lin. Namun Lindong telah merebut reputasiku. Namun itu hanya sementara dan tidak akan bertahan lama, karena reputasi itu adalah milikku, Lin Langtian. Hal ini dikatakan oleh Lin Langtian sambil menunjukkan wajah liciknya. Setelah itu dirinya bergegas pergi meninggalkan sekte Diwu dan menuju ke reruntuhan 4 sekte besar misterius. Cerita kemudian berpindah ke lokasi lain yang pada saat ini banyak pulau terbang di tempat itu, di mana ini adalah wilayah luar dari 4 sekte besar misterius. Banyak orang telah berada di tempat ini, yang salah satunya adalah Lindong dan juga Xiaoyan yang datang sambil membopong Mas Xiaoyun. Melihat pemandangan ini, Lindong pun nampak takjub dan mengatakan, benar-benar pemandangan yang spektakuler. Tidak lama kemudian, Lindong dan Xiaoyan telah sampai di sekte Sisuan, yang merupakan salah satu dari 4 sekte besar misterius. Tempat dari sekte Sisuan ini juga disebut dengan sisa-sisa pulau kosong. Lindong yang sudah tahu bahwa ini adalah salah satu dari 4 sekte besar misterius, dia pun sudah tidak sabar untuk masuk ke dalamnya. Sambil tertawa, Lindong pun berkata, ayo kita bergegas masuk. Xiaoyan pun tersenyum sebagai tanda setuju, karena di tempat itu pasti akan mendapatkan harta karun yang luar biasa. Mengingat bahwa sekte Sisuan adalah bagian dari 4 sekte besar pemimpin aliansi Tianggang. Dengan cepat Lindong pada saat ini melesat melewati orang-orang. Namun ternyata pulau kosong dari sekte Sisuan ini tidak mudah untuk dimasuki, karena sejatinya pulau ini telah dihuni oleh para monster yang berbadan sangat besar yang masih hidup dari zaman kuno. Monster itu pun mengamuk ketika banyak orang datang ke tempat ini, karena sepertinya monster-monster itu adalah penjaga pulau terbang ini. Banyak orang yang masuk langsung disambut dengan amukan monster yang sangat mengerikan, dan dengan sayap yang sangat lebar, badannya sangat besar, matanya merah, dan giginya sangat runcing. Demi bisa memasuki dan mendapatkan harta dari sekte Sisuan, orang-orang tidak peduli jika harus bertarung dengan para monster itu. Mereka menghilangkan rasa takutnya demi mendapatkan sebuah harta karun. Tidak lama kemudian Xiaoyan memanggil tongkatnya, dan dia bergegas maju untuk bertempur melawan monster itu, supaya hal ini tidak memperlambat perjalanan dari Lindong. Di sisi lain, Lindong yang menggendong Mas Xiaoyan tidak bisa ikut bertarung. Dia hanya melihat dan kemudian berkata, benar-benar monster sialan yang sangat merepotkan. Sambil terus terbang secara perlahan, Lindong pada saat ini di bawah perlindungan dari Xiaoyan. Dia membukakan jalan untuk Lindong dari kepungan monster-monster yang menghalangi dan akan menyerang Lindong dari depan itu. Tidak lama kemudian, Xiao Diao pun muncul dan dia mengatakan, sepertinya mereka harus aku lawan dengan cara yang khusus. Monster kuno ini telah lama terkubur dan hidup di dalam tanah. Namun mereka pada saat ini sangat berani menunjukkan diri
dan kesombongan mereka di depan Tuan Xiaodiao. Biar ku kasih lihat mereka siapa sebenarnya nenek moyang mereka itu. Dengan tatapan tajam, Xiaodiao melihat para monster penghalang itu. Dan tiba-tiba saja pada saat ini keluarlah sebuah sayap raksasa, di mana di hadapan sayap itu sendiri, para monster yang besar hanya terlihat seperti lalat yang kecil. Karena sayap itu benar-benar sayap raksasa yang besarnya tidak bisa diremehkan. Yang ternyata itu adalah Xiaodiao yang telah menunjukkan wujud aslinya untuk menakuti semua monster yang menghalangi jalan dari Lindong. Dalam sekejap, monster-monster besar itu nampak terlihat kecil di hadapan Xiaodiao. Dan saat ini, Ma Xiaoyun sudah mulai sedikit sadar, sementara para monster terlihat sangat ketakutan sampai mau nangis. Tidak lama kemudian mereka semua benar-benar kabur. Melihat hal ini, Lindong pun berkata dalam hati, tampaknya monster apapun yang menghalangi jalan dari Xiaodiao akan lari begitu saja ketika melihat wujud asli dari Xiaodiao itu. Sementara Xiaodiao pada saat ini sedikit menyombongkan diri di hadapan Lindong dan dia mengatakan, "Hei Lindong, bagaimana? Tuan Xiaodiao luar biasa bukan?" Lindong pun tersenyum dan menjawabnya, "Bagus sekali. Berarti saat ini aku bisa mengandalkanmu, karena selama ini kamu hanyalah seorang beban." Mendengar ucapan dari Lindong itu, Xiaodiao pun marah dan dia berteriak, "Hei, enak saja kau ini. Tunggu sampai aku memulihkan diriku dan mendapatkan tubuh fisikku. Ketika saat itu tiba, kamu akan tahu apa yang bisa dilakukan oleh Tuan Xiaodiao ini. Aku akan menunjukkan betapa mengerikannya Pangeran Martin Langit." Setelah berkata seperti itu, kelompok dari Lindong pun segera memasuki bagian terdalam dari pulau kosong ini demi menuju ke sekte Sichuan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan diperoleh Lindong dari reruntuhan sekte Sichuan yang merupakan salah satu dari 4 sekte besar misterius? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.